yang dikasihi dan diberkati Allah Tuhan kita dan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Patutlah pagi hari ini seluruh umat Tuhan di Gereja Protestan Maluku yang pagi ini akan menghabiskan 1.000 orang lebih penatua dan diaken bersyukur dan bersyukur. Sebab andai Tuhan tidak bersama kita, kejadian semalam tidak bisa diatasi. Bagaimana mungkin kita ada dalam keadaan seperti yang hari ini? Dan itulah gambaran tentang kehidupan yang Bapak, Ibu, saudara-saudara diaken penatua yang dilantik untuk periode 2025-2030. Ingat, katong hidup dalam kehidupan zaman yang tidak baik-baik saja. Ya. Sebab ketika kita ada dalam pergumulan dan perjuangan untuk sesuatu yang baik-baik saja, setan juga giat untuk melakukan kegiatan penghancuran dan pembinasaan. Sekali lagi, andai Tuhan tidak bersama Gereja Protestan Maluku, mungkinkah kita pagi hari ini bisa dalam keadaan seperti ini untuk meneguhkan dan menghabiskan penatua diaken di seluruh Maluku, khususnya di kota ini? Tuhan yang telah bertindak seperti itu, Tuhan itu pula lah yang punya otoritas dan yang memberikan tanggung jawab kepada kita semua, terkhusus saudara-saudara yang hari ini dengan kesadaran sendiri memberi diri untuk menerima jabatan sebagai penatua dan diaken. Terima kasih lah. Pardon semua, pardon pun bini-bini, pun anak-anak, pun keluarga yang mendukung untuk memberikan keputusan menerima tanggung jawab sebagai penatua dan diaken. Dan kebanyakan untuk teman-temanku, rekan-rekanku pelayan penatua dan diaken periode 2020-2025 yang hari ini, dengan perkenanan Tuhan, saudara ada di sini menyaksikan acara ini, ya, peneguhan dan pemberkatan saudara-saudara penatua dan diaken yang baru, dan saudara telah berhasil menyelesaikan tugas. Mudah-mudahan semua yang telah saudara lakukan selama 5 tahun, Tuhan Allah mempercayakan saudara. Bahkan ada di antara saudara beberapa orang yang sudah menyelesaikan 10 tahun tugas pelayanan sebagai penatua dan diaken. Seperti kata Paulus, aku telah menyelesaikan. Dan aku melihat mahkota sudah tersedia. Semoga 12 orang yang turun hari ini karena kesetiaanmu, karena kerelaanmu, karena ketaatanmu dalam tugas pelayanan pengabdian sebagai penatua dan diaken, saudara juga akan melihat, bahkan tidak hanya melihat, akan mengalami cinta kasih sayang Tuhan yang menganugerahi Paulus, rasul senior yang mendidik kita dan mengajar kita, para rasul perjanjian baru, termasuk katun semua sekarang ini. Harus ada sukacita, harus ada semangat, harus ada kemauan yang kuat bahwa saya harus mampu menyelesaikan tugas tanggung jawab pengutusan ini. Dan bila aku oleh karena kasih karunia Tuhan pada saatnya mengakhirinya, mataku seperti mata Paulus melihat mahkota kehidupan telah siap untuk diberikan kepadaku. Itulah upah yang Tuhan Yesus janjikan bagi kalian semua
yang hari ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya menyaksikan acara peneguhan dan baptisan, penabisan saudara-saudara untuk menjadi penatua dan diaken. Sekali lagi untuk 12 orang yang turun, syukur, terima kasih dan kebanyak-banyak. Tapi beta juga bilang pardon 12 orang ini, ingat ya, tugas boleh memang berakhir, tapi tanggung jawab untuk menghadirkan Kristus Tuhan tidak hanya sebatas hari ini, hari-hari kehidupan selanjutnya. Tugas itu masih melekat untuk saudara, untuk beta, dan untuk semua anak-anak Tuhan. Dimanapun kita ada, kita harus menjadi saksi-saksi Tuhan. Supaya orang karena kita, karena melihat kita, sikap dan perilaku kita, karena mendengar tutur bicara kita, mereka lalu memuliakan Tuhan. Bisakah itu? Ini tantangan bagi kalian yang 42 orang ini. Hendaknya ada di dalam hatimu dan kuat menjadi tekadmu dimanapun aku ada. Orang yang aku layani, orang yang aku datangi akan merasa bahagia dan sukacita. Seringkali beta bilang begini, mudah-mudahan karena sadar tugas panggilan tanggung jawab sebagai pendeta, tugas panggilan tanggung jawab sebagai penatua, tugas panggilan tanggung jawab sebagai diaken, tugas panggilan tanggung jawab sebagai pengurus wadah-wadah pelayanan, sebagai pemimpin gereja dalam berbagai ars, bahkan sebagai anggota gereja. Orang lalu bilang begini, baik jua, baik jua. Bapak ini sudah datang, mama ini sudah datang, saudara perempuan ini sudah datang. Jangan sampai ketika saudara muncul, orang putar muka dan buang muka, apalagi buang ludah. Ingat baik-baik. Ingat baik-baik itu. Karena saudara-saudara dipilih untuk menjadi pelayan Tuhan. Menjadi pelayan Tuhan itu bukan menjadi penguasa, bukan menjadi Tuhan-Tuhan, tapi menjadi hamba Allah yang melayani. Dan seorang hamba harus siap untuk menderita. Seorang hamba harus siap untuk merendahkan dirinya, bukan sombong. Lalu berkata kiri kanan, kekallah lidahmu, supaya lidahmu menjadi berkat, bukan menjadi kutuk untuk dirimu dan keluargamu, dan menjadi keresahan bagi jemaatmu. Itulah tugas panggilan tanggung jawab yang siap melekat pada dirimu. Saudara dengan sukacita ketika didatangi dan diminta, saudara telah siap memberikan dirimu. Dan hari ini nyata manis pas sekali ketika saudara dengan pakaian yang seperti ini hadir di rumah Tuhan ini dan siap untuk menerima tugas panggilan tanggung jawab sebagai penatua dan diaken. Semoga lewat tugas panggilan sebagai penatua dan diaken, jemaat Tuhan diberkati. Keluarga dan rumah tangga saudara diberkati, anak-anak saudara diberkati. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, Tuhan Allah kita di dalam Kristus, Dialah pemegang kuasa, pemegang otoritas atas gerejanya. Oleh karena itu semua kita, termasuk ketua sinode, ketua kelas, sekretaris kelas, dan semua kita untuk mendengar dan taat pada apa kata Tuhan sebagaimana tertulis di dalam Alkitab. Dan karena itu rajin-rajin baca Alkitab. Jangan cuma rajin buka HP, sebab HP sekarang ini juga
alat yang membawa pada kebinasaan. Walaupun HP banyak fungsinya yang berguna dan bermanfaat, yang sangat membantu, tapi juga sarana dosa yang dapat menghancurkan. Banyak hoax ya, yang kita dengar. Banyak berita-berita yang menghasut, mengadu domba dan membinasakan lewat HP, lewat Instagram. Ya. Segala macam itu muncul sekarang ini di dunia sekarang. Saudara yang sudah selesai boleh berterima kasih. Dan saudara yang sudah satu periode jangan pernah menganggap baik-baik saja dan aman-aman saja. Sebab ya, hari ini dan hari esok beda juga tantangannya dan cobaannya. Kalau sing kuat, hancur, binasa. Bapak Ibu saudara-saudara, orang-orang yang dipanggil untuk menjadi pelayan, beta ingat, beta pun dosen, beta yang paling beta cinta, Profesor Dr. A.N. Rajawani. Ketika beliau baru selesai doktor dari Jerman, ahli perjanjian lama. Dalam khotbahnya di gereja Maranatha Ambon waktu itu, beliau bilang, wahai orang Kristen Maluku di kota ini, ingat baik-baik. Katong semua sama, beta ketua sinode. Saudara-saudara yang lain dalam jenjang tugas dan tanggung jawab di gereja ini, di klasis dan di Jumat-Jumat. Bahkan orang Kristen pada umumnya, hidupmu dan hidupku bagaikan hidup di rumah kaca. Paham? Hidup di rumah kaca. Itu artinya katun duduk, katun berdiri, katun tidur, orang lihat. Ingat baik-baik. Keberhasilan tugas dan tanggung jawab panggilan pelayanan yang Tuhan berikan kepada saudara hari ini sangat tergantung pada sikap dan perilaku hidup saudara. Apa dan bagaimana saudara berperilaku. Barang sekarang ini semua transparan. Orang lihat sikap dan perilaku hidup saudara. Yang saudara pentaskan di rumah dalam lingkup sekitar unit dan sektor dan wadah-wadah pelayanan. Yang saudara lakukan dalam lingkup kehidupan berjemaat di jemaat ini. Bahkan juga di tempat-tempat tugas dan tanggung jawab masing-masing. Alangkah indahnya, alangkah bahagianya ketika unjuk hidung tambus orang bilang, syukur partuang Allah jua, Bapak ini sudah datang, Mama sudah datang, saudara ini sudah datang. Itu baru namanya pelayan, itu baru namanya pendeta, itu baru namanya penatua, itu baru namanya diaken, itu baru namanya warga gereja yang baik. Yang diutus Tuhan menjadi saksi-saksi. Dan saksi itu adalah hamba yang siap menderita. Siap dikata, siap dimaki, siap ditempelin. Bisa saya? Yang sampai orang baru bicara sedikit saya tersinggung, boleh tampilin orang itu. Apalagi kalau bamaki, beta minta maaf juga. Jangan merusak pelayanan hanya karena ketun sanggup untuk kendalikan emosi dan marah. Ya. Ini yang paling penting. Ya. Tanyakanlah dirimu masing-masing. Hai 42 orang calon penatua dan diaken. Sudah siapkah saudara dimaki? Sudah siapkah saudara dihina? Sudah siapkah saudara ketika satu saat orang tanpa kita sadari tampil yang ketemu? Ini tantangan. Tapi ini juga yang harus dan akan saudara hadapi. Apa yang harus saudara lakukan? Lihat Yesus. Lihat Yesus. Ketika memasuki Yerusalem, orang bersorak tepuk tangan semua, rame-rame. Hosana, Hosana, dia yang datang dalam nama Tuhan. Mungkin hari ini juga jemaat ini bersuka cita, ada 42 orang, termasuk suaminya, istrinya, anaknya, saudaranya, yang hari ini ditabiskan jadi penatua dan diaken. Tapi mungkin setelah ini orang bilang begini, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Karena mungkin kehadiranmu tidak memberikan seperti yang dia inginkan.
Tapi beta ingatkan bagi Bapak Ibu saudara-saudara semua, katong ini adalah utusan Tuhan. Katong ini adalah hamba Tuhan. Yang katong harus cari, temukan untuk katong lakukan adalah apa keinginan Tuhan. Di manakah itu? Sejauh-jauh. Ada di tangan Bapak Ibu semua yang mau dilantik hari ini, yang masuk bagus-bagus, enak-enak, jinjing akang. Tapi ingatan jangan sampai setelah pulang akan tidur. Karena saudara tidur, tindis akang. Tapi ada waktu, ada kepedulian. Di tengah-tengah kesibukan saudara yang banyak itu, ada waktu untuk membaca ini, membaca itu. Ya. Karena dengan membaca itu, saudara diingatkan apa yang mesti saudara lakukan. Supaya karena saudara, semua orang memuliakan Tuhan. Dan kalau itu terjadi, beta yakin tiada lingkungan yang indah, yang aman, yang nyaman, yang bahagia seperti lingkungan jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Pinil Benteng Atas. Karena pelayan-pelayannya semua orang yang rendah hati. Karena pelayan-pelayannya orang yang sabar. Karena pelayan-pelayannya orang yang murah hati. Yang mau menolong. Ingatan, jangan sampai dengar orang sakit sampai mati lagi tidur. Salimung kepala dan kaki, sentau diri. Ini tugas dan tanggung jawab yang nanti saudara hadapi dalam pelayanan ini. Tadi betul bilang, buatlah sehingga ketika saudara muncul orang bilang baik juga. Tapi jangan sampai orang yang parsetan yang orang ini. Ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus. Kiranya lewat perenungan singkat ini, saudara-saudara bertekad untuk sungguh-sungguh menjadi penatua dan diaken yang adalah hamba Tuhan. Sekali lagi, yang adalah hamba Tuhan. Pemegang otoritas ini adalah Yesus. Karena itu saudara dan beta harus lebih mendengar Yesus daripada mendengar siapapun juga, siapapun dia. Karena ketaatanmu kepada Yesus harus melebihi ketaatan kepada siapapun juga. Ketua sinode pun harus dengar Yesus, ketua kelas, sekretaris kelas harus dengar Yesus. Beta juga harus dengar Yesus. Bagaimana mendengar Yesus? Banyak. Supaya tahu Yesus mau apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita dari waktu ke waktu. Akhirnya, milikilah Bapak Ibu, saudara-saudara, calon-calon penatua dan diaken yang akan ditabiskan hari ini. Hati seorang hamba. Sekali lagi, milikilah hati seorang hamba. Ada nyanyian kan? Ya, hati seorang. Carilah, temukanlah bagaimanakah hati seorang hamba. Jika hati itu ada di hatimu, jika hati itu ada di hatiku pendeta ini, maka pasti dimanapun kita berada, damai, sejahtera, dan bahagia. Sudah dengar? Tuhan memberkati. Salam.